Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dipertemukan dalam acara Sinau Bareng Bedah CP Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kudus jenjang SD. Salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama koordinator PP Angkatan 5 Bu Eko Mardiana, narasumber kita Bu Riyayati dan Bu Iin Maida, yang mungkin Bu Iin tidak bisa penuh karena putranya sedang ada halangan, putranya yang halangan. Semoga Bu Iin dan putranya yang sedang sakit bisa sembuh. Nanti di sini bersama saya pengganti Bu Iin sebagai moderator akan membawakan acara dengan rututan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak, yang ketiga sambutan koordinator PP Angkatan 5, yang keempat inti bedah CP, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif dan pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil
belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan, guru penggerak bangga pada murid, kreatif rancangan pelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator PP Angkatan 5. Kepada Bu Eko kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Lagunya Denny Caknan. Terima kasih ya Pak Fitri, Bu Riha, Bu Iin yang putranya lagi sakit, Bu Suwati dan semuanya saja, Bu Evi yang terbaca oleh saya ya, Pak Bu Nur Aini yang barusan masuk, Pak Purwanto yang uangnya banyak sehingga disonggo. Ya, dan semuanya saja saya mengucapkan selamat malam. Malam ini kita mempositifkan ya, menguatkan tentang program-program yang telah kita buat kemarin. Harapan kita semua bahwa kita dapat segera melaporkan kegiatan kita kepada Pak Kabid sehingga segera dapat dilaksanakan program-program kita tersebut. Saya mengucapkan terima kasih yang tiada terkira, perasaan bangga yang sangat kepada Bapak Ibu GP A5 yang sudah merespon positif tentang rencana tindak lanjut dari dinas terkait dengan pemberdayaan PGP di Kabupaten Kudus yang saat ini masih PGP A5, Angkatan 5, baik PP maupun GP. Semoga rencana tindak lanjut tersebut dapat benar-benar terwujud sehingga untuk percepatan implementasi kurikulum merdeka meskipun saat ini sudah semuanya bergerak untuk melakukan percepatan kurikulum merdeka. Nah, jangan sampai kemudian kita ketinggalan bahwa kita ini adalah agen perubahan, pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah, jangan sampai kita ketinggalan untuk melakukan usaha untuk pemberdayaan kurikulum merdeka itu sendiri. Saya sangat setuju sekali dengan program-program yang telah direncanakan dan mudah-mudahan dengan persatuan kita. Intinya kita harus kompak. Karena kita ini adalah
di bawah dinas pendidikan ya, sehingga program-program dinas pendidikan harus dapat kita dukung secara penuh. Jangan adik, jangan dek. Mau tutuli kabeh. Dukung secara penuh, baik secara pemikiran maupun tenaga. Jangan khawatir bahwa dinas akan memberikan apa istilahnya dukungannya, baik apa yang bisa dilakukan oleh dinas. Pak Kabid kemarin bersama dengan Bu Riha sudah komitmen dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh PGP A5 ini. Saya rasa untuk saya cukup. Susu saya ini belum tidur. Sebentar ya. Sembarang ditutuli. Ya. Saya rasa dari saya cukup. Intinya saya sangat memotivasi kegiatan ini kita tunjukkan, bukan kita bersaing ya, kita tunjukkan bahwa SD meskipun personelnya sangat banyak, personel guru di Kabupaten Kudus ini sangat banyak, tetapi kita harus tetap solid, tidak boleh pesimis. Nanti kita akan dalam pelaksanaannya kita dapat menggandeng dari GP dari A7 yang di kecamatan juga sudah diberdayakan bersama dengan A5. Mudah-mudahan rencana-rencananya kita dapat berhasil. Itu saja dari saya. Selamat berkarya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam berkarya ini. Mohon maaf bila dalam menyampaikan sambutan kurang berkenan. Saya akhiri sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakkan. Ya, waalaikumsalam. Salam Eko luar biasa. Ini Bu Eko itu ibarat manusia itu Wonder Woman ya, loncat sana loncat sini, ke sana kemari, tidak kenal lelah ya, tidak kenal lelah. Semangatnya selalu menginspirasi kita karena dalam keadaan apapun. Jadi walaupun Bu Eko kadang sudah jenuh, sudah ini, tetap teman-teman itu menyemangati agar jangan sampai semangat yang sudah membara itu kendor karena sesuatu. Tapi kita selalu kolaborasi, kerjasama dengan teman-teman sehingga beban yang kita pikul yang tadinya berat itu akan menjadi ringan. Gitu ya Bu Eko ya? Ya Pak Fitri. Semangat. Tapi memang kita juga sangat beruntung ya ada Pak Fitri yang jadi PP sehingga dapat berkolaborasi saya yang ya sebetulnya saya ini gaptek ya, tapi tetap berani maju aja gitu. Terima kasih Pak Fitri. Mantap untuk motivasinya kepada kita karena memang kita butuh teman-teman yang memang mau berkomitmen sebenarnya, karena memang di nantinya kegiatan ini saya akan Bu, karena waktunya itu bersamaan dengan sesi bebas di komunitas saya, maka nanti mungkin saya gabungkan saja sehingga apa yang kita punya itu akan tersebar ke semua penjuru lah, ibaratnya tidak hanya di Kudus tapi ke semua teman-teman yang mau belajar tentang kurikulum merdeka ataupun tentang hal-hal yang lain. Itu untuk sambutan dari Bu Eko. Selanjutnya inti di sini teman-teman, saya bersama Bu Ria nanti akan mencoba untuk membedah CP. Tetapi di sini adalah diskusi bersama sehingga tidak Bu Ria dan saya yang mungkin tahu, tapi di sini kita diskusi. Nanti kalau ada yang mungkin lebih tahu bisa menyampaikan kepada kita bersama-sama. Itu untuk kegiatan ini. Jadi kegiatan Sinau Bareng ini nanti kita benar-benar ibaratnya kita diskusi bersama, pemantapan. Jika nanti teman-teman mungkin di lapangan dimintai bantuan oleh Korwil ataupun ada sekolah yang mengundang gitu ya,
mau materi apa, ternyata mau materi ini gitu, kita harus siap. Karena kita sebagai GP itu dikatakan kemarin GP itu dianggap serba bisa gitu, harus bisa ini bisa itu, tapi ini perlu pemantapan dengan acara-acara seperti ini. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Bu Ria, nanti akan saya bantu untuk memoderatori sampai kegiatan ini selesai. Siap Pak Fit. Terima kasih Pak Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kok hawanya jadi resmi banget ya? Malam. Iya, tapi nggak apa-apa sih Bu. Memang buat dokumentasi kita, biar kata Pak Fit itu ada tipe T, ada jejaknya gitu loh. GP5 sudah belajar bersama gitu loh Bu. Nanti teman-teman kita diskusi mawon diskusi saja. Jadi materi yang sudah saya share itu nanti panjenengan buka-buka, apa sudah dibuka Bapak Ibu? Jangan dibuka, terutama untuk panduan yang pembelajaran dan asesmen. Saya share screen aja ya, sambil share screen ya Pak Fitri ya. Betul. Berarti hari ini sebentar ini Mbak Bu Nunung, ini untuk intern kita saja dulu, maaf ya, maksudnya kan ini acara kita, nanti kan kita mau ada workshop juga. Ibaratnya kan ini pemantapan hanya di lingkup kita saja dulu saja Bu Nunung. Ya. Nanti kalau kita sudah sudah fix, baru gabung ke sesinya Pak Fitri ya Pak Fitri ya. Itu bisa disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara. Izin share screen. Kita buka CP Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa sambil buka materi yang sudah saya share. Bapak Ibu sambil buka CP. CP-nya panjenengan buka. Sudah tampak apa dereng Pak Fit? Belum. Masih proses. Oke, siap. Sebentar. Sampun Pak Fit? Sudah. Oke. Nah, nanti kita langsung ke prakteknya saja nggih Bapak Ibu nggih. Jadi yang saya bagi ke teman-teman itu juga ada template alur tujuan pembelajaran ATP. Nah, itu kita belajar sambil langsung praktek mawon nggih. Ngoten apa pripun nggih? Bagaimana teman-teman? Setuju. Biar nggak ngantuk juga. Ya. Ngomong nanti malah ngantuk. Ya. Iya, nanti ini template-nya kebetulan sudah terisi, tapi ada juga template yang kosong. Di situ juga saya sertakan, sama saja sih Bapak Ibu. Ini nanti juga pada saat workshop bisa kita gunakan. Jadi peserta kita ajak langsung untuk praktek saja. Di sini ada template alur tujuan pembelajaran. Di situ ada CP nih Bapak Ibu nih. Nah, CP yang saya tulis di pemahaman konten ini saya kopas dari CP ini Bapak Ibu. Nah, kita ambil yang apa tadi? IPAS ya. Saya di situ kan IPAS. Apa mungkin kita pakai yang kosong aja ya? Jadi saya mana IPAS? Yang kosong saja, Bu. Tapi masalahnya gini, Pak, untuk Chromebook saya itu nggak bisa ngopas dari sini. Apa Fitri mungkin bisa bantu, Pak? Udah tak coba tadi cuma. Saya juga pakai Chromebook. Wah, ini nggak bisa. Nah, kenapa? Padahal untuk PDF yang lainnya tuh bisa loh, Pak. Coba ya, Pak. Ini bisa, Pak. Bisa. Bisa ya, bisa. Coba dulu. Oh, bisa ternyata. Ya, kita pakai yang kosong saja.
Halo, sepi. Bu Ya, Eka ini untuk di pulau sudah Nah, jalan. ini ya, saya Ya, kasih linknya. Linknya itu ada sudah di-share sama Bu Ria. Linknya udah tak share saya Pak. Di grup sudah tak share itu kan Pak? Udah ada. Ini tak kasih Betul. di kolom chat lagi. Iya, Ya, hari ini. di materi s.id Sinau Bareng GP5. Iya. s.id itu teman-teman bisa buka itu https s.id Sinau Bareng 5 ini diklik, nanti di situ kan ada microset ya, terus klik materi penyelarasan, diklik materi penyelarasan, lalu ambil folder materi menyusun TP ATP Rihayati. Nah, di situ teman-teman bisa langsung klik ya. Terus mencoba. Nah, karena kalau kita tidak langsung nyoba, besok buat lagi bingung lagi nanti. Terus pakai yang template yang kosong ya, Bu Ria. Iya, yang kosong itu kan ada yang kosong, ada yang isi, Pak. Pilih yang kosong aja, Pak. Pilih yang template alur yang share copy ya, share copy. Yang share copy diklik, saya cek kosong atau enggak. Oke, kalau sudah teman-teman, biar ini punya teman-teman ya, artinya biar tidak merubah yang ada di template, maka silahkan diklik file lalu buat salinan. Ya, teman-teman nanti menyimpannya, kalau menyimpannya di link ini ya, silakan teman-teman masukkan ke drive teman-teman sendiri. Di sini klik file buat salinan, nanti diarahkan ke ini ya, ke folder teman-teman. Atau langsung di situ juga boleh, tapi dikasih nama. Nih, kasih nama. Ini sudah ada yang masuk satu. Saya buat salinan. Oke, Bu Ria, silakan lanjut. Lanjut ya Pak. Oke, tadi sudah milih template yang kosong. Jadi proses pembuatan ATP ini Bapak Ibu, kita melihat dulu CP-nya Bapak Ibu. CP-nya ini kita milih salah satu CP IPAS ya, yang fase A. Padahal kalau di K3 IKM ya, kelas 1 atau fase A itu tidak ada IPAS ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk DCP-nya itu ada karena terintegrasi dengan pelajaran lain. Tapi ini untuk amannya kita ke fase C saja ya. Fase C itu berarti kelas 56. 56. Oke, berarti kita kopas aja. Seharusnya ini kan ada buahnya ini kan ada berbagai macam elemen ini. Ada pemahaman, terus kemudian ada, ini saya cari rotasi kok nggak nemu ya, jadi miring-miring ini saya ini. Ada pemahaman dan ada keterampilan proses, tapi nanti ada bagian-bagiannya Bapak Ibu. Ini ada banyak sekali, karena ini buat contoh, kita ambil seperlunya saja dulu nih Bapak Ibu ya. Nah, ini kita kopas aja dulu, kemudian ditaruh di sini. Nanti kita analisis bersama-sama. Nah, di sini bunyi dari CP yang saya ambil adalah peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar bagan alat media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Kemudian peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling kontak dan seterusnya sampai di lingkungan. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ini langkah yang pertamanya untuk membreakdown ketujuan pembelajaran, Bapak Ibu tinggal melihat kata peserta didik Bapak Ibu itu cara mudahnya sebelum kita menganalisis ke ABCD ya. Kalau tujuan pembelajaran zaman dulu kan harus memperhatikan ABCD-nya juga. Tapi untuk di ATP ini untuk mempermudah kita melihat kata
yang awalnya peserta didik Bapak Ibu. Ini seperti ini. Nah, ini akan tampak nih Bapak Ibu nggih, kelihatan nggih. Berarti di sini itu ada 2 tujuan pembelajaran. Ini saya pindah. Tidak rapi dulu, tidak apa-apa ya. Apa yang penting praktiknya. Nah, ini cara mudahnya saja sebenarnya. Meskipun nanti tetap ada aturan atau kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan ketika menyusun modul ajar. Tapi untuk ATP seperti ini tidak masalah. Nah, ini berarti ada 2 tujuan pembelajaran. Kemudian sekarang keterampilan prosesnya. Kalau di IPAS itu ada pembagian secara jelas Bapak Ibu. Kalau di IPAS itu ada pembagian secara jelas untuk pemahaman dan keterampilan prosesnya. Jadi kita tinggal kopas saja. Tapi jika ada juga CP yang bukan IPAS, itu keterampilan prosesnya tidak tampak jelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana cara memilah dari pemahaman dan keterampilan proses. Kalau IPAS jelas tadi di CP-nya sudah jelas ada jelas di situ ada tertulis keterampilan proses. Tapi kita jika melihat bahasa Indonesia misalkan ya misalkan Bapak Ibu ya, bahasa Indonesia itu untuk keterampilan prosesnya tidak tampak jelas seperti di IPAS. Ini bahasa Indonesianya mana ya? Geser ke atas. Oh, Akbar ya dengan Nah, ini Bapak Ibu kalau bahasa Indonesia itu di sini hanya kontennya. Bukan konten ya, elemennya itu tidak jelas seperti tadi IPAS. Kalau IPAS keterampilan prosesnya sudah jelas ada sendiri. Tapi untuk mapel yang lain tidak. Terus bagaimana caranya? Nah, di sini kita melihat kalimatnya Bapak Ibu. Melakukan stimulasi. Itu kan keterampilan proses nih Bapak Ibu nih. Contohnya saja ini ya. Kemudian peserta didik menyelidiki. Itu kan juga keterampilan proses. Nanti tinggal ditaruh di sini saja. Kalau di mata pelajaran yang lain nggih. Kalau di IPAS itu sudah jelas. Jadi kita tinggal kopas saja dari CP-nya. Nah, Bapak Ibu kalau di sekolahan untuk mengajar berpegang CP apa buku paket sih? Halo? Buku paket. Buku paket. Masih bingung Bu, berpegang teguh pada paket. Buatnya buku paketnya, bukan CP-nya. Iya, padahal sebenarnya yang harus dipegang itu CP-nya ya Bapak Ibu ya. Tapi di buku paket juga ada CP. LKS. LKS. KS. Iya. Begitulah. Sebenarnya kan proses yang sesungguhnya itu kan seharusnya guru kelas 1 dan 2 itu harus diskusi dulu. Ini CP mana nih yang mau diajarkan di kelas 1, CP mana yang mau diajarkan di kelas 2. Tapi ya begitulah. Oke, nah ini dia. Kita tahu alurnya, jadi kita belajar lah sedikit demi sedikit lah. Daripada enggak tahu sama sekali ya, Bu. Betul, Pak. Ini keterampilan proses. Kita mengambil satu elemen saja mengamati nggih Bapak Ibu. Nah. Taruh di sini. Ini untuk keterampilan prosesnya. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Ini sambil kita dilihat sama-sama nggih Bapak Ibu, maksudnya biar tidak miss juga. Nggih. Ini. Kalau keterampilannya kan seperti ini, sedangkan kontennya tadi tentang organ tubuh manusia. Lanjut ya Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada yang mau membantah dulu atau bagaimana ya? Memberi masukan sebelum kita lanjut untuk menganalisis TP-nya. Bu Ria, saya tanya Bu. Ibu Tari.
Berarti kan kalau pemahaman konten tadi tinggal kopas dari yang file CP tadi nggih. Betul. Terus untuk yang keterampilan proses itu diambil dari yang kata kerja, Betul. KKO ngoten nggih. Betul Mbak Tari. Kalau yang atas itu yang kuncinya ada kata peserta didik, nek sing keterampilan proses kata kerjane. Nggih. Betul. Ini ya untuk TP-nya kuncinya dari peserta didik. Kan Oke. ada, Suwun, Bu. iya Mbak Tari, matur nuwun. Ada yang lain Bapak Ibu? Sekalian aja contoh yang produk. Oh, ini kalau produk nanti di modul ajar, Bun. Ini baru ke ATP-nya, Bun. Oh, Modul siap. modul ajarnya minggu Susu depan. wae. Kesusu, hai Bunda nih. Kan memang sebelum modul ajar kan kita harus analisis CP, kemudian ke ATP. Iya, analisis ATP-nya CP. tadi. Betul, analisis CP-nya tadi. Ke TP-nya sekarang ya Bapak Ibu, ketujuan pembelajarannya tadi sudah kita dapatkan dari CP ini tadi. Tinggal membreakdown tiap kali ada kata peserta didik di sini sudah kelihatan. Kemudian kontennya kita milah-milah lagi nih Bapak Ibu. Tadi kita di fase C berarti kelas 5 6 nggih. Kelas 5 6. Sebenarnya kan kita harus diskusi dulu nih kelas 5 dan 6. CP yang mau diajarkan dulu yang mana, tapi biar gampang ya sing dhuwur iki yo kelas 5. Kan ngoten. Karena kita tadi yang belinya yang atas ya, yang paling atas. Itu di kelas 5. Seperti itu, mudahnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, sekarang kontennya. Nah, kontennya tadi biar gampang tak kopas dulu saja, ambil satu TP saja dulu Bapak Ibu. Satu tujuan pembelajaran dulu saja. Wah, sing iki kok nek pelatihane ngene. Ora maca PP itu udah bosen Bun, peserta didik bisa peserta didik teman-teman bisa baca sendiri ya Bun. Rajin ya, aku juga kita ambil seperti ini kemarin. Kayak saya tak dapat ke yang kemarin itu untuk ngambil CP konten itu diambil dari yang fase itu loh, yang ada di akhir fase peserta didik itu. Gimana Mbak In? Yang di CP. Di CP. Kalau itu kan CP-nya kan ada konten, ada proses. Nah, CP yang konten itu kita ambil di CP yang proses ini Mbak In. Enggak, beda. Jadi kalau yang ini IPAS kan itu keterampilan proses memang kepada pemahaman C ini konsepnya itu ada di tabel. Itu konten. Nah, yang proses itu diambil di setiap elemen yang di tabel. Tapi kalau yang di Terus? Nah, kalau itu kan kalau yang di IPAS emang ada di tabelnya ya. Di IPAS kalau nggak IPAS kan tidak ada. Tidak ada. Terus kita ambilnya dari ininya Mbak In. Apa namanya tadi? Kata apa ini tadi lupa ya? Kerja operasional. Coba deh buka CP-nya dari kata kerja operasionalnya. Betul. Kalau ini contoh saya kebetulan yang IPAS juga Mbak Iin. Kita itu gurunya sama kok Mbak. Oh gitu. Guru kita itu sama. Guru kita sama. Ya kan? Ini kan? Sama kan? Coba. Halo. Halo Bu. Halo, memperhatikan ini. Oh iya, tak kira ngantuk Bu. Enggak. Biasanya udah tulisannya kecil Bu. Menyimak. Bu In tadi Bu pendapat dulu gimana sebelum tak lanjutkan. Tulisannya diperbesar kuwi, Mbak. Tuh, kacamataan guys. Tidak berbesar. Tidak berbesar. Bunda Yuni ini jos ini SMK pengen mempelajari SD jos. Tidak mengamati dan mendampingi. Lanjut. Ya, mendampingi selalu. Sanudra pokoknya. Oke, lanjut ya Bu ya.
Siap. Nanti Bu In pokoknya siap memberi masukan ya Mbak In ya. Takutnya salah juga. Sekarang ke ini ya. Lanjut ke sini konten materi dari CP, kita menentukan sendiri Bapak Ibu kalau sudah sampai sini. Tadi ini ambil dari satu tujuan pembelajarannya saja, tujuan yang pertama, kemudian kita beri nomor saja untuk mempermudah. Nah, konten yang akan kita pelajari itu mau apa dulu, dilihat dari CP-nya. Di sini kan peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat, media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia. Nah, berarti konten yang dipelajari itu Napa nggih Bapak Ibu? Izin tanya jawab. Apa dulu ini kontennya berarti kalau melihat dari konteks ininya, konteks CP-nya. Nyontek contoh ah. Halo. Halo Bu. Halo, ya. Yang pertama mau dipelajari Bu, urut dulu. Misalkan kita belajar tentang sistem organ manusia. Menjelaskan apa Mbak Tari? Organ apa itu? Organ tubuh manusia Bu. Ya, pernafasan dulu ya. Iya, kan ada sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah itu harus menjelaskan dulu. Mengidentifikasi organ pernafasan manusia. Ya. Mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi organ pernafasan manusia. Manusia. Kemudian berarti masih fokus di pernafasan ya. Ya, masih fokus di pernafasan dulu, Bu. Menjelaskan cara menjaga kesehatan organ tubuh. Oh, belum itu nomor titik 3 itu nanti mengidentifikasi fungsinya ya. Pernafasan dulu berarti menjelaskan fungsi dari organ pernafasan manusia. Menjelaskan fungsi dari organ pernafasan manusia. Nah, yang ketiga baru itu tadi cara menjaga. Iya, 3 cara menjaga. Menjaga apa ya supaya lebih kata kerja operasionalnya biar lebih cepat. Mempraktekkan bisa, menjelaskan ya bisa. Dalam kehidupan sehari-hari ya bisa. Mempraktekkan apa memperagakan apa Bapak Ibu? Apa sih? Apa masih masuk melakukan? Simulasi Bu. Simulasi, oke. Ya, simulasi bisa. Ya, bagus itu. Menjaga nyata nanti bentuknya. Organ tubuh manusia. Nah, ini sudah jadi satu topik pembelajaran ini Bapak Ibu. Padahal baru satu topik. Masih ada membedakan. Iya. Sampun 3 dulu saja nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Cukup nggih. Itu untuk kelas 5-nya, untuk kelas 6-nya bisa menyesuaikan. Kan CP-nya ini yang digunakan adalah CP kelas 5 tadi, berarti CP yang kelas 6 nanti menyesuaikan dengan cara yang sama. Itu untuk konten yang akan disampaikan kepada anak didik. Maksudnya dengan cara yang sama piye Bu? Isih tetap itu. Betul, CP-nya ganti Bu, CP-nya kan beda. Seharusnya kan kelas 5 6 itu diskusi. CP mana nih yang mau diajarkan di kelas 5? Kan ini ada fase C 5 dan 6. Harus diskusi, guru kelas 5 6 itu harus diskusi dulu CP mana yang mau diajarkan di kelas 5 dan CP mana yang mau diajarkan di kelas 6. Jika CP itu sudah diajarkan di kelas 5, maka di kelas 6-nya jika yang lain ya kan sudah tuntas Bu, meskipun sebenarnya dilanjutkan ke kelas 6 pun tidak apa-apa jika anak tersebut CP yang di kelas 5-nya tidak tuntas. Iya, jadi seperti perluasan gitu ya, pengayaan ya. Betul Bu. Oke. Tapi biasanya ya ben gampang ngancem tuntas non yang kelas 5. Ini materi kelas 5 semua ini. Betul. Ya, pencernaan, kemudian peredaran darah. Betul, pernapasan. Ya. Nah, pernafasannya juga dengan hewan kan? Betul. Ini sebenarnya juga saja nggak apa-apa. Iya. Ini padahal pernapasan itu tidak baku penulisannya ya, betul pakai P. Lanjut Bapak Ibu, sekarang ke keterampilan prosesnya. Caranya sama, tadi kita sudah ambil
satu keterampilan proses di fase C. Nek guru SD dong ini gue aku seneng kok sing mlebu SMK kon kudu pinter-pinter. Lho, golek guru sing GP aku. Ayo. Bentar. Halo, sebentar ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Dan anak saya pulang. Loh, mana tadi? Sambil nungguin Bunda kerja. Wah, ayahnya suruh megang tuh. Iya. Bunda, Dalam. aku mau gambar kulit. Iya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Boleh sebentar. Iya, santai aja boleh. Sebentar ya. Nah, ini Mbak In, halo. Boleh. Mbak In bisa menyimak enggak? Ayah boleh melihat apa? TV. Ayah lihat TV. Ayah Nah, untuk main apa-apa. sebentar saya tak pindah di ruang tamu ya. Bentar ya. Bunda sana kenapa? Bunda belajar. Mbak In belajar sini dulu ya. Bunda kesini lagi, Bun. Iya. Kita pulang ke sekolah. Saya sendiri ya. Pas Timori. Ayah itu pas Timori. Nah, untuk keterampilan proses Bapak Ibu, itu kita tadi kan sudah memang untuk IPAS enak ya, sudah ada kolom CP yang keterampilan proses, yaitu mengamati pada akhir fase C peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Berarti ini sudah cukup seperti ini Bu kalau di ATP-nya, kalau untuk keterampilan prosesnya. Halo, Mbak Iin mungkin bisa menambahi untuk yang keterampilan prosesnya. Kalau seingat saya memang seperti ini. Untuk khusus IPAS memang kita tinggal kopas saja untuk keterampilan prosesnya, tahapan proses kompetensinya. Berarti nanti kita lebih fokus menggunakan panca indera untuk dikaitkan ke tadi yang kontennya tadi ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu ini dipahami, atau mungkin ada yang ingin menambahi, menjelaskan. Atau bisa juga mencocokkan dengan template yang sudah terisi Bapak Ibu, karena itu contoh yang sudah jadi. Bapak Ibu juga bisa membukanya. Lanjut aja. Lanjut aja ya. Oke. Oke, lanjut aja. Mengembangkan materi berdasarkan CP. Tadi kita sudah ketemu materinya kan Bapak Ibu. Kita materinya yang pertama tadi apa? Identifikasi organ pernapasan manusia, kemudian fungsi. Kira Bapak Ibu ini ya tadi ya, kita mengambil satu topik saja itu tentang pernapasan yang sudah kita identifikasi tadi, organ pernapasan manusia, kemudian fungsi. Tak tulis saja di sini ya. Organ pernapasan manusia. Kemudian apalagi tadi fungsi organ pernafasan pada manusia. Yang terakhir tadi tentang menjaga kesehatan pernafasan pada manusia. Nah, ini fokus topik yang diajarkan ke anak-anak ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini pengembangan materi berdasarkan CP. Jadi memang gurunya itu harus pintar-pintar ya Bapak Ibu. Maksudnya pintar-pintar menganalisis seperti ini. Jadi memang harus dituntut untuk sekreatif mungkin. Mungkin salah satu tipsnya adalah ketika kita sudah melihat CP-CP-nya, kemudian kita mengumpulkan buku-buku referensi, kemudian kita sesuaikan. Contoh misalnya pernafasan manusia, kemudian peredaran darah, kemudian pencernaan ya. Kalau kita sudah memilih pernafasan manusia, kemudian kita memilih buku-buku referensinya dari mau K13, dari mau KTSP, kemudian kita dapat lebih kaya dalam pengembangan materi itu. Misalkan dari buku
KTSP itu sampai apa, kemudian di buku K13 pencernaan sampai apa, bahkan bisa dimungkinkan buku-buku referensi lain yang mungkin lebih tinggi, sehingga dalam pengembangan materi itu akan ada bedanya, akan ada bedanya dari KTSP dan K13 seperti itu. Kalau kita belum misalnya di CP kelas 5 dan kelas 6, kemudian kita segera menyiapkan saja materi-materi itu dengan referensi sebanyak mungkin buku ajar. Itu kalau menurut saya tips triknya supaya lebih luas dan menentukan materi yang disampaikan ya Bu. CP dari konten maupun prosesnya itu lebih luas dan sistematik gitu. Artinya apa? Kalau kita misalnya akan membahas tentang organ, tentunya kan definisi organ pencernaan itu apa, kemudian fungsinya apa. Kalau organ-organ itu sendiri itu apa saja sih? Kemudian fungsi-fungsi organ tubuh itu apa dari yang sudah disebutkan tadi. Terus bagaimana cara kita seperti itu? Seperti ini kan sudah sistematis ya urutan dari materinya gitu. Itu mungkin Bu Riha yang bisa. Betul. Terima kasih Bu. Memang guru harus banyak-banyak mencari referensi untuk pembelajaran di kelas biar kreatif gitu. Nah, itu Bapak Ibu mengaitkan yang tadi ya, konten materi konten dengan keterampilan proses. Di sini kan di konten disebutkan bahwa mengidentifikasi organ pernafasan manusia. Terus bagaimana mengaitkannya dengan keterampilan proses? Di sini sudah tertulis ada mengamati. Berarti Bapak Ibu nanti bisa menggunakan metode pengamatan seperti itu. Jadi keterkaitan antara keterampilan proses dengan konten yang diajarkan untuk anak-anak. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Sekarang karakteristik konten sekolah yang terkait topik materi ini juga harus ditulis, karena memang di modul ajar pun modul ajar yang komponen-komponen sesuai dengan buku panduan itu di situ juga harus lengkap, sampai sarprasnya juga harus ditulis. Kemudian itu Bapak Ibu penggolongan peserta didik, apakah anak itu termasuk anak cibi atau anak reguler atau termasuk anak berkebutuhan khusus. Di situ di modul ajar itu juga nantinya harus ditulis sampai jumlah muridnya itu juga harus ditulis, jumlah yang reguler itu berapa, cibi berapa, kemudian yang berkebutuhan khusus berapa. Meskipun di dalam kelas kita tidak diperkenankan untuk mengelompokkan berdasarkan itu ya Bapak Ibu ya, karena nanti terkesan mengotak-kotakkan. Tapi kalau di pembelajaran berdiferensiasi, jika ingin mengelompokkan silakan Bapak Ibu mengelompokkan secara heterogen saja atau sesuai dengan gaya belajar anak. Misalkan auditori dengan auditori, visual dengan visual, kinestetik dengan kinestetik, mungkin tidak masalah. Nanti tergantung model pembelajaran digunakan atau tekniknya Bapak Ibu aja seperti apa. Ini kita lanjutkan ke karakteristik untuk topik pembelajarannya, berarti tadi tentang organ pernafasan manusia nggih Bapak Ibu nggih, secara garis besarnya nggih yang akan diajarkan kepada anak-anak, organ pernafasan pada manusia. Kemudian karakteristik siswa. Nah, ini karakteristik siswa itu bisa juga didapatkan dari ketika kita melakukan asesmen awal. Sudah melakukan asesmen awal apa belum Bapak Ibu? Sudah. Oke, karakteristik siswa itu karakteristik siswa kan macam-macam nggih, meliputi ada gaya belajar, ada minat dan lain sebagainya nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Ini mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa saja, misalkan atau dituliskan saja sebagian besar atau yang mendominasi saja, misalkan yang minat olahraga berapa persen atau berapa jumlah anaknya yang minat olahraga, atau di ini aja wis kesiapan belajar nanti kesiapan belajarnya meliputi apa saja, kemudian minatnya, yang terakhir adalah gaya belajar. Nah, ini disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Kalau gaya belajar itu kan biasanya ada yang tipe auditori, pasti dalam kelas itu pasti ada 3 macam gaya belajar itu, mungkin hanya satu tipe saja. Pak, visual, auditori, kinestetik biar mudah. Oke, visual. Saya juga punya link untuk itu. Kemarin yang kita dapat dari Semarang, nanti tak kasihkan juga ya Bapak Ibu. Jadi link itu tuh bisa untuk mendeteksi gaya belajar anak. Jika dijawab dengan jujur, tidak tirun-tirunan. Kemudian sarpras yang digunakan, misalkan pakai LCD, itu semuanya ditulis, atau
terus buku paket, apapun itu ditulis ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Nanti disesuaikan dengan sekolah Ibu masing-masing. Ada laptop, ada mungkin yang punya smart TV, silahkan ditulis. Lingkungan sekolah ini Bapak Ibu juga perlu diperhatikan. Lingkungan sekolah masing-masing sekolah kan berbeda-beda ya. Kalau di saya itu lingkungan dekat pasar misalkan, itu juga ditulis. Lingkungan area pabrik atau persawahan itu juga ditulis di sini. Misalkan ini contoh saja ya. Budaya sekolah ini Bapak Ibu di sekolah sudah memiliki budaya apa, itu juga sudah ditulis atau mungkin ditambahi budaya sekolah yang ingin diterapkan. Cuci tangan. Ya, betul, cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Terus senyum sapa sekolah ramah anak dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Lanjut, sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat ATP. Kalau dulu namanya silabus ya Bapak Ibu. Iya. Oh, selesai. Yang mau ditanyakan dulu, kita diskusi dulu di sini atau mungkin yang sudah membuka panduannya nanti saling cross check juga CP-nya. CP-nya itu sebenarnya di situ selain langsung CP-CP yang memang digunakan pembelajaran, di situ ada penjelasan secara lengkap Bapak Ibu. CP itu itu dari mana, itu di situ sudah dijelaskan. Silakan nanti dibaca-baca atau sekarang juga dibaca, kita diskusikan sekalian bersama-sama. Oke, mantap. Gimana Bu Eko? Angkat tangan. Iya, untuk budaya sekolah itu apakah ditulis sesuai dengan karakter mata pelajaran ataukah semua budaya di setiap ATP itu kita tuliskan budaya sekolah kita meskipun itu mata pelajarannya misalkan ya seperti membaca Asmaul Husna itu kan lebih tepat untuk ATP-nya PAI dan Budi Pekerti ya. Apakah itu perlu kita tuliskan pada IPAS, ATP IPAS seperti ini? Kalau kemarin yang saya dapatkan itu untuk budaya sekolah secara umum itu tidak masalah Bu Eko, karena nanti mungkin ini masuk kepada seperti macam asesmen awal ngoten lho Bu. Kita misalkan memiliki budaya senyum sapa salam seperti itu. Nah ini nanti jika dikaitkan dalam pembelajaran untuk senyum sapa salam kan bisa masuk ke semua mata pelajaran. Iya seperti itu. Kalau kemarin yang saya dapatkan seperti itu Bapak Bu Eko. Jadi budaya sekolah yang dituliskan di sini tidak harus menyesuaikan dengan CP atau TP atau pembelajaran yang kita laksanakan, tapi boleh secara umum budaya sekolah yang telah dimiliki sekolah masing-masing seperti itu. Siap, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Sampai malam ini cukup kita analisis ini nggih, nanti di lain waktu kita bedah yang lain lagi. Atau nanti sambil diangen-angen CP-nya kok kemana buru yang ini yang panduan kok ngene lah gitu, nanti kita saling meluruskan lagi. Nah untuk minggu depan Bapak Ibu saya ingin fotonya ganti ya, maksudnya siapa gitu, meskipun nanti saya tetap ikut membantu menyampaikan di flyer biar variasi gitu. Misalkan minggu depan Pak atau gantian teman-teman intinya gini biar muncul ke permukaan semua, beritahu semua, berkelihatan semua gitu loh Pak. Siap. Intinya gini Bapak Ibu, materi yang di-share sama Bu Ria itu kan banyak ya. Kira-kira apa sih yang perlu kita pelajari? Di sini kita tadi sudah belajar dari CP ke ATP, TP, ATP sama ATP. Nah, kalau melihat alur ini kan sebenarnya Bapak Ibu guru kan kalau kita itu ibaratnya harusnya tiap sekolahan itu membuat ini semua gitu kan. Tapi kan di lapangan kan jarang menyiapkan itu jarang. Liburan gitu kan. Artinya teman-teman kalau di satu wilayah boleh
Boleh sih, kalau di KKG itu membuat seperti ini terus dipakai dalam satu gugus atau dalam satu itu Bu Ria, atau harus satu sekolahan itu harus beda-beda? Misalkan ya Pak, kalau di IKM itu sebenarnya itu tidak mewajibkan untuk setiap guru itu membuat sejak awal, sejak pertama membuat dari pertama tidak mewajibkan seperti itu. Kalau di peraturannya itu dijelaskan bahwa guru itu boleh mengadopsi Pak. Misalkan dalam satu buku sama itu juga nggak masalah, asalkan beberapa mungkin karena sekolahnya kan beda-beda ya Pak. Mungkin ada sedikit modifikasi disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak harus ada kewajiban guru harus membuat dari awal seperti ini tuh tidak. Kita boleh untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadi nanti di saat workshop itu malah enak seperti ini. Jadi peserta dikelompokkan saja, langsung bagi aja per mapel Pak. Jadi malah kita punya produk. Nanti jadikan satu, wah sudah punya ATP semua mapel, enak. Jadi administrasi kan itu. Ya, oke. Iya, nanti pas workshop Berarti kita tidak harus buat dari awal, tapi kita bisa menggunakan ATP yang sudah ada ya, yang sudah ada. Tapi yang sudah ada itu yang ngumpul jadi satu, ada linknya enggak Bu? Yang sudah ada, enggak ada Pak. Kemarin itu kita untuk ATP dapatnya tuh template kosong dari sananya Pak. Nggak punya, ya, jadi memang mungkin kalau sudah ada yang gelondong satu gitu terus kita ATM kan enak gitu. Nggak ada, malah kita itu kemarin waktu pelatihannya BIMTEK-nya itu justru fokusnya di modul ajar sama modul project untuk ATP-nya. Kalau ATP itu dikasih contoh nanti tidak merdeka Pak, nanti kurikulum ATM. Betul. Yang itu Bu Eko, tapi memang ibaratnya kalau misalkan guru disuruh membuat dari awal seperti ini kan memang agak berat. Tapi kemarin memang saya baca sendiri di panduannya atau di SE-nya ya, di situ juga menjelaskan bahwa memang guru tidak ada kewajiban untuk membuat persis, membuat itu dari awal. Jadi prosesnya dari awal analisis CP dan sebagainya. Tapi boleh juga untuk ATM tadi, tapi dengan catatan harus disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadi meskipun ATM buatan jiplek itu tidak, karena kan kondisi masing-masing pasti berbeda. Tapi jika misalkan kita membuat dari awal seperti ini pun juga sangat bagus, malah justru bisa menginspirasi yang lain. Seperti itu Bu. Ya. Paling enggak intinya di malam ini kita sudah bisa walaupun membuat satu saja alurnya dari mengambil TP, terus TP, pemasukan TP sampai menjadi ATP di satu modul ya, satu ATP itu artinya kita sudah bisa membuat satu silabus, bahasanya dulu satu silabus enggak. Yang paling penting itu sebenarnya tiap guru tuh harus tahu CP itu sih Pak, yang paling penting. KD kan ibaratnya kalau zaman dulu. Nah ini Bapak Ibu ini di panduannya itu seperti ini untuk proses perancangan kegiatan pembelajaran. Jadi memang yang pertama harus dilakukan guru itu harus paham CP-nya. CP-nya itu di kelas Bapak Ibu yang mau diajarkan itu apa, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran tadi kita sudah melakukan ya Bapak Ibu ya, dengan membreakdown dari CP tadi, kemudian menyusun ATP. ATP kan ibaratnya wadah tadi ya. Di dalam ATP di situ juga ada tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu baru merancang pembelajaran yang dibentuk dalam modul ajar itu. Itu kalau di buku panduan dijelaskan seperti ini. Itu berarti kelanjutan ini harus ke modul ajar berarti Bu? Betul. Kalau misalnya ini kita sudah fix Pak Fitri, berarti di pertemuan berikutnya kita harus kupas tuntas tentang modul ajar. Di situ di template-nya di bawahnya langsung modul ajar loh Pak. Yang template kosongnya. Tapi untuk modul ajar kemarin saya juga dapat modul ajar yang baik yang sudah ditelaah, yang memang sudah sesuai dengan komponen-komponen yang ada di buku panduan. Nanti kita telaah bareng-bareng. Tapi di sini di bawah ATP, di bawah template ATP tadi juga ada template modul ajar. Ada template-nya ya? Iya, ada template-nya juga Pak.
Wah, saya jadi semangat ini dan optimis ini. Bentuknya juga ATP dan modul ajar pasti akan bisa dibuat guru SD kalau memang pelatihan kita model seperti ini. Iya. Padahal untuk ATP kan juga simpel nih Bapak Ibu untuk membuatnya sebenarnya. Tinggal kopas-kopas, breakdown gitu aja. Saya rasa untuk guru zaman now ini gampang. Ada yang tanya lagi? Atau ada yang ingin diskusi lagi Bapak Ibu? Bu Yuni sama Bu siapa tadi? Bu ini loh dari Nawakartika tadi yang raise hand. Bu Nurul. Bu Nurul, halo. Bu Yuni. Bu Yuni dulu monggo. Halo Bu. Bu Yun. Oke, terima kasih. Saya mengamati saja, tapi saya juga ingin bertanya. Bu Riha yang kemarin sudah BIMTEK ya. Di situ kan tadi sudah mulai dari CP, ya, kemudian masuk ke ATP. Setelah ATP itu tidak ada ini Bu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di BIMTEK kemarin diajarkan Mbak. Oh itu kriteria tujuan pembelajaran itu berarti masuk nanti di indikator tujuan pembelajaran ya Bu. Nah itu nanti masuknya di modul ajar Bu. Kalau kemarin nanti di modul ajar lebih rinci lagi di situ, lebih detail lagi untuk tentang itu tadi membreakdown setelah tujuan pembelajaran juga ada indikator tujuan pembelajaran di situ nanti dijelaskan Bu. Seperti itu nggak di sini sih kemarin nggak masuk di ATP tapi masuk di modul ajarnya. Komponen-komponen yang ada di modul ajar. Iya, oh iya. Oke, kalau di SMK itu kan setelah ATP, terus di bawahnya itu ada kolom-kolom lagi, di situ disandingkan tujuan pembelajarannya apa, kemudian kan KKTM-nya apa, sehingga langsung ya Bu. Iya, sehingga ketika guru ini sedang di kelas buka itu langsung, oh iya saya mengajarkan materi ini. Berarti nanti murid saya harus bisa ini. Nah itu boleh juga sih Bu, boleh juga karena kan bentuk template-nya kan nggak mesti harus patok seperti ini kan enggak. Misalkan nanti kita modifikasi seperti yang di SMK juga malah bagus, lebih lengkap dan lebih enak juga. Ya memang saya lihat tadi agak beda sih ya, tapi isinya sama sebenarnya. Iya. Betul Pak Fitri, nanti misalkan nanti pas pelatihan kita ingin mengadopsi yang punya SMK juga bagus ya Pak Fitri ya karena lengkap di situ sudah ada KKTP. Iya, setuju itu kalau langsung nanti kalau Bu Yuni mungkin punya template-nya nanti bisa saya udik-udik Bu, udik-udik. Saya minta lihat contohnya nanti kita sesuaikan. Kan malah enak kalau di ATP-nya sudah lengkap seperti itu. Saya nggak ada template di SMK, kita tuh buat sendiri-sendiri kok. Tiap sekolah itu beda-beda. Sambil tak tambah-tambah ya Bu. Nanti saya masukkan indikator. Itu hanya itu di bawah ATP tadi, terus kita buat kolom lagi gitu kan. Disandingkan tujuan pembelajarannya apa. Tadi kan udah ada. Oh iya. Nah, KKTP-nya per CP ya Bu? Enggak per anak ya? Iya, per ini. Cara gitu ya, kalau di K13 itu kan ada KKM Satuan Pendidikan, berarti ini KKTP hanya apa sih ya namanya? Sesuai tujuan pembelajaran, misalnya ini yang kita lihat di sini ya, kelas 5 itu kan peserta didik apa bla bla bla. Nah, sebelah kanannya itu langsung KKTM-nya. Menyesuaikan aja kalimatnya di sini. Iya. Tadi menjelaskan organ pernafasan kan gitu. Tujuannya peserta didik dapat menjelaskan gini ya. Berarti kan nanti KKTM-nya kan siswa itu bisa menjelaskan. Nah, menjelaskan tuh penjelasannya si TA kayak berarti lebih detail ya Bu. Ya, enak sih sebenarnya lebih detail. Gitu ya Bu. Bisa diutak-utik lagi lah. Mungkin Bu Yuni ini pakai laptop enggak? Oke. Maksudnya di share screen kayak opong, jadi ini kan punya gambaran ya Pak Fit ya. Ini langsung nanti bisa kita ATM gitu loh maksudnya. Ya betul. Coba tak share screen ya. Tak berhenti share screen dulu ya Bu. Oh iya. Nah ini sinau bareng ini, SD sinau WhatsApp. Iya kan buku Bu, saling melengkapi. Melompat di SMP. Tapi nggak apa-apa, ini template-nya. Sistematis. Bu Hilmi, monggo. Ya, monggo Bu Hilmi sambil nunggu Bu Yuni.
nggih, sambil nunggu Bu Yuni, Bu Riha, saya mau tanya Bu, kalau mau nganalisis yang bahasa Indonesia Bu, karena saya masih bingung karena antara kemarin kan sempat Iya, di saya PSP jenengan Ibu. Ini PSP lebih ahli ini. ya benar. Sudah kelihatan? Ya, sudah Bu, sudah Bu. Kelihatan. Oh ya, Bu. Tabel seperti itu ya Bu. Ya, oke. Iya. Masuk ini. Nah, ini kan bisa buat sendiri, nggak usah pakai template, itu bisa. Nanti mungkin di sebelah kanannya ini Siap Bu, tak bisa buat juga ditambahi atau di tengahnya itu kan sumber belajarnya atau apa-apa tadi. Siap. Bisa. Siap Bu. Nanti untuk ini tak masukkan. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Ini nganu apa TP2-nya Bu, si scroll ke bawah Bu, biar kayak referensi. Ini simpel saja Kak, kalau di SMK. Ya, enggak apa-apa Bu. Kalau CP kan hanya begini nih. Oh iya. Terus di sini ada alur tujuannya pembelajaran. Di sini kan ada 3 elemen. Kalau saya tak masukkan semuanya. Apa itu aspeknya? Itu masuk di sini semuanya. Ada juga yang 1, 2. Ini kalau di SMK begini nih tabelnya. Oh, elemennya juga dimasukkan ya Bu? Ya, jadi elemen masuk, CP ada, tujuannya. Kalau ini kan dong Bu, share. Iya, Iya, langsung ada proyeknya. Nanti buat modul ajarnya kita tinggal kopas dari situ. Itu Bu Yuni, maksudnya ada yang kosongan enggak gitu. Jadi kita tinggal enak memasukkan. Basic kosongan. Kosongin tapi enak kosongin ketimbang isi ya Pak. Apa? Ya nanti tak share yang kosongan. Yo lah, yo diseseng lah nggo sinau kok. Enggak, maksudnya kalau ada kolom-kolomnya kan kita tinggal apa namanya? Tinggal nambahi. Kosongin sendiri. Tapi dikasih yang contoh juga enggak apa-apa. Artinya kan nanti caranya berarti alurnya seperti ini. Wah, alhamdulillah iki dua-duanya berarti Bu Yuni kosong dan isi. Ngosongi dhewe Bu Yuni mau nek duwe template silah nek ora ya. Nah, mboten nggih nanti tak ngosongi sendiri lah Bu, ndak apa-apa Bu. Alhamdulillah. Niku masuk sini ini berbagi praktik baik. Ingin menjamuri GP. Harus itu. Makanya iki mau dijamuri guru SMK iki pokoknya. Tadi tuh maksudnya kan gini, kita memang dari SD tujuan kita itu yang pertama memang sejak awal itu pengennya GP dulu. Jadi komunitas GP angkatan 5 itu kemarin saya sempat bilang kita harus kompak. Artinya karena antara SMK SMP SD ini kemarin terpisah, akhirnya webinar ini tercetus di grup SD karena memang saya itu pengennya seperti ini. Artinya sebelum kita action, sebelum kita itu paling enggak kita ada kegiatan rutin yang nantinya menjadi penyampaian ke dinas bahwa kita ini sudah mengadakan belajar bersama sebelum kita terjun ke lapangan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman nanti di ruang ini pasti sudah banyak lah, artinya yang tugasi dari Korwil gitu, kecuali yang Kaliwungu ya. Kaliwungu memang masih berpusat di sekolah penggerak sama pengawasnya, tapi kalau saya melihat di kecamatan lain ini luar biasa, para GP ini benar-benar diajak bersama untuk mengawal IKM di kecamatan masing-masing. Nah ini jadi ibaratnya seperti Bu Riha yang jam terbangnya sudah mulai wow gitu kan. Sudah menjamuri seluruh terus gitu. Karena memang gini Bu, kalau saya melihat di Kudus itu kemarin sempat
apa namanya, dari kabitnya atau dari itu, kalau kita tidak cerita itu dia tidak tahu. Artinya kemarin waktu Bu Eko tidak jadi datang itu saya cerita ngalor ngidul dengan Pak Kabit. Memang intinya itu kita harus gerak dulu. Ketika kita sudah gerak punya kegiatan itu kita laporkan ke dinas, mereka akan tahu bahwa ternyata di pendidikan itu ada banyak kegiatan ya. Contohnya yang kemarin saya sampaikan itu sampai dinas itu melongonya gini. Bapak Ibu tahu enggak Ki Hajar STEM? Tahu dong Ki Hajar STEM. Iya, pernah ingin mendaftar saya. Kudus itu tahun ini yang daftar cuma 4 sekolahan. Yang pertama SD saya, SD 1 Gedungdowo, yang kedua SD 1 Getasrabi, SMP 1 Kudus, sama SMA 2 Mbai. Hanya 4 sekolahan yang mendaftar. Di situ satu sekolahan itu boleh mendaftar lebih dari 1 tim. Nah, di Jawa Tengah itu untuk SMK itu yang daftar cuma 38 tim. 38 tim itu nanti diambil 20 untuk ke tingkat berikutnya. Kalau di SD 138 tim. Nanti juga diambil 20. Artinya kegiatan pusat memang ketika kita ibaratnya seperti kemarin saya juga cerita, sudah saya share di grup KS 2022 yang muda-muda gitu kan. Nyatanya tidak ada yang gerak gitu, tidak ada yang ngeh, tidak ada yang ini gitu. Artinya dari dinas pun, lah itu acaranya itu seperti apa sih Mas? Kan tidak tahu. Kalau di guru itu namanya pembatik. Pembatik itu para guru yang seperti Pak Taufik itu kan pernah jadi sahabat rumah belajar. Itu guru. Kalau siswa namanya Ki Hajar STEM. Jadi kalau guru itu menjadi duta teknologi, kalau siswa di Ki Hajar STEM-nya. Nah, ini salah satu, ibaratnya gini Bapak Ibu. Teman-teman coba lihat peluang. Kalau melihat saya kadang gini, Mas, kok mbok daftari kabeh? Saya itu punya prinsip, wah ngerono link pokoknya aku daftar. Masalah nanti berhasil dan tidak itu urusan belakang. Yang penting daftar sih. Kita mencoba dulu. Nah, kita coba dulu apa yang ada. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi gitu kan. Kalau kita tidak daftar, berarti secara otomatis kita tidak punya kesempatan. Tapi kalau kita daftar, itu masih ada kemungkinan kesempatan gitu. Lanjut atau tidak. Kalau kita tidak daftar, ya sudah berhenti gitu. Seperti ketika kita daftar ke CGP gitu ya. Kita punya bayangan diterima dan tidak diterima. Nah, ketika seperti itulah yang harus kita tanamkan ke teman-teman. Artinya saya sendiri ketika mencoba untuk menggerakkan teman-teman di sekolah saja sulit gitu ya. Tapi malah orang lain yang jauh di sana mau belajar seperti makanya dengan kegiatan seperti ini tujuan kita artinya mengembangkan diri kita dulu. Seperti di CGP itu kan mulai dari diri ya, mulai dari kita dulu. Kalau dari kita itu tidak ada greget, tidak ada keinginan, ya tidak ada perubahan. Artinya makanya kita dari teman-teman ini akan memberikan perubahan di sekolahnya. Jangan apa ya, kalau saya bilang jangan melihat orang lain, yang dilihat itu orang lain yang biasa-biasa saja, orang lain yang diam saja, tapi lihat orang lain yang berkembang, lihat orang lain yang mau belajar, dan lihat orang lain yang berhasil. Di situ kita akan belajar. Ayo keluar dari zona nyaman, ayo teman-teman. Artinya nah, di sini sebenarnya seperti Bu Fitria ini juga sudah mengikuti ya praktisi mengajar. Praktisi mengajar itu luar biasa juga. Artinya hampir seperti Bu Fitri, aku dibantu, aku keterima loh. Nah, itu kalau melihat gini teman-teman, kalau di PP ya, artinya kalau PP kita dapat
semacam sesuatu lah gitu. Di praktisi mengajar pun sama, banyak juga, artinya seperti itu. Tujuan awal kita kan bukan itu ya. Kalau saya tujuan awalnya pokoknya yang penting sinau untuk imbuhan ya alhamdulillah tidak dapat pun nak iso to. Kebangetan. Jadi intinya kalau melihat teman-teman kan gini, Pak Fitri Kemaro ikut ini ikut itu, sebenarnya saya mengikuti alur. Ya. Seperti Bu Eko Mardiana juga mengikuti alur, artinya kita mengikuti alur. Saya memang ketika jadi PP itu kan tidak melalui GP ya, artinya akhirnya apa? Alur saya agak panjang. Untuk menjadi seorang GP harus ke Fasil. Ternyata setelah lulus Fasil, untuk menjadi Fasil saya harus daftar CGP rekognisi. Muter ke sana kemari, berarti enggak apa ya? Kok harus gini, harus gitu. Nah, ini kita ikuti alur, kita ikuti ini. Nah, dari kita belajar, orang tahu, akhirnya walaupun kita tidak pernah diundang siapa-siapa, akhirnya ada yang mengundang kita. Alhamdulillah, walaupun kadang ngisi tentang PMM, ngisi tentang apa, kita diundang oleh teman-teman SD yang mungkin SD sana-sana. Padahal kalau kita belajar bersama di kecamatan kita lah ibaratnya, kita gratisan aja kadang pada nggak mau gitu. Tapi di luar sana kita malah teman-teman yang di luar sana itu malah mengundang kita untuk belajar apa yang ingin dikuasai. Ini teman-teman intinya tadi sih mulai dari kita sudah kita awali bahwa ini jadi komitmen di setiap hari Selasa. Nanti secara intern nanti berapa kali pertemuan kita secara intern menyiapkan diri kita. Nanti kalau memang materinya itu umum dan boleh dimasuki oleh orang lain, maka saya akan menggunakan komunitas, artinya komunitas guru penggerak angkatan 5 dan KPDP Kabupaten Kudus itu berkolaborasi, artinya kolaborasi untuk mengadakan sebuah kegiatan webinar secara rutin itu karena sama-sama dari Selasa. Jadi kita bisa sinkronkan, bisa kolaborasikan bahwa kedua komunitas ini bisa jalan. Dan saya berharap ini Bu Ria, mumpung ini ketemu, Bu Ria coba buka PMM Bu. Bu Ria sudah itu toh? Apa? Sudah mengerjakan 2 pelatihan mandiri. Sudah Pak, kalau 2 pelatihan mandiri mah. Oke. Sekarang sertifikatku masih 1, aku izin ya buka PMM guys. Enggak. Topikku banyak terselesaikan, topikku banyak. Bukan masalah pelatihan mandiri, kita ke komunitas, ayo. Oh siap. Ya. Udah buka Pak ini udah. Oke. Share screen ben aku siap. Ini sambil di sini kita akan membuat komunitas di PMM sehingga nanti kegiatan kita akan terekam di PMM juga. Siap. Ini untuk tindak lanjut kita Bu Eko, saya mau pamer sedikit ya Bu Eko. Tadi itu saya sudah sama K3S dan pengawas saya untuk bahwa kita itu juga ada tindak lanjut pendampingan PMM di Korwil masing-masing dan kemarin sudah melakukan pemetaan. Lah mereka malah menyambut dengan sangat bahagia, nanti akan dibentuk namanya tim PMM di Korwil Jekulo dengan memberdayakan GPA 5 dan A7. Seperti itu Bu Eko. Dan alhamdulillah nanti mendatangkan pembimbing khusus juga untuk semakin memantapkan kita untuk mendampingi teman-teman di Korwil seperti itu Bu Eko. Jadi bocorannya juga sebetulnya di K3S itu di Kecamatan Mejobo saya itu diusulkan oleh para kepala sekolah muda untuk menjadi ketua K3S, tetapi karena ya masih ada sesepuh-sesepuh yang masih istilahnya komunitas uang
cah nom kok ngelangkai wong tua ya. Akhirnya saya kemudian saya sih nggak begitu berminat karena yang namanya jadi ketua itu wis kulino lah ya. Kalau ada yang berminat itu yang harus jadi, karena apa? Pasti akan kerjaannya pasti akan bagus karena minat kok, kecuali yang didorong-dorong ya. Nah, kemudian saya dimasukkan ke dalam tim pemberdayaan K3G, KKG dan lain sebagainya, K3S. Pokoknya ketika sepertinya sudah pas itu Pak Karolin Cam waktu itu saya dimasukkan di situ sudah pas. Tapi karena saya kemudian langsung mengundurkan diri karena saya ada rencana pindah ke Jati, karena saya sudah diuber-uber kepala sekolah saya yang mengusulkan balik ke Jati ya Pak, kalau kan ngoten saya kan gitu. Tapi kenyataannya setelah saya meminta pindah ke Jati tidak diperkenankan oleh korwil saya. Oleh karena itu ini saya tak berusaha untuk menyusun ya, sama Bu Iin nanti berusaha menyusun bagaimana pola-pola pelatihan di Jogo itu. Gitu intinya Bu Riha. Iya, belum bergerak. Karena kalau mau bergerak ujuk-ujuk dapat undangan dari BPGP apa. Jadi kedarung mandek. Yang komunitas. Ini komunitas. Oke. Komunitas ada enggak ya? Daftar komunitas ada enggak formnya? Daftar komunitas. Udah ada ya, Pak. Mendaftar, link klik lagi di komunitas tadi enggak ada? Enggak ada. Lewatnya itu apa ya? Untuk Anda itu, Pak. Coba untuk Anda klik. Oh, itu. Daftar komunitas. Nah, klik info lengkap. Lihat info lengkap, klik. Terus ke bawah. Itu, jenengan sudah menyelesaikan topik kurikulum ya? Sudah. Oke, langsung pendaftaran komunitas. Langsung ke ini, mana? Yang itu, isi formulir itu loh. Nomor 2 itu ya. Nah. Ini, lihat topik kurikulum ya. Tapi aku udah aksi nyata tak belum ya Pak untuk yang kurikulum? Sudah, enggak sampai aksi nyata, yang penting sudah selesai. Diperbaiki Pak. Enggak apa-apa, kembali lagi. Oke, buat satu untuk semua dulu ya Mas, buat contoh. Kembali lagi. Terus? Oke, itu isi formulir, klik. Kok gini Pak? Isi formulir. Iya, ada revisi kan ya belum bisa Pak diklik. Ya, Anda harus menyelesaikan semua aksi nyata pada topik kurikulum. Iya. Oh iya, itu coba klik. Coba klik lagi, klik guys. Klik ini. Klik. Terus klik lagi, perbaiki, diklik. Nah, itu. Geser ke bawah terus, Centang 2. Oh, kumpul noneh. 2, kumpulkan lagi. Tak kumpul noping pindu loh Pak. Kumpulkan lagi. Saya kumpulkan ya. Karena terus coba kembali ke topik. Kembali lagi ke tadi, ke apa namanya? Kembali lagi si formulir. Coba isi formulir. Bisa Pak. Next, tulis judulnya. Istilah apa ini? Sinau bareng. Ojo, ya komunitas guru penggerak angkatan 5. KGP. KGP ku ngono lah wis. Gua ya. Oke, wes gitu aja. Nanti jenengan jadi tulisannya koordinator SD gitu. Nanti Pak Eko terus itu dimasukkan. Oh, Pak Eko jadi ketuane dan sebagainya. Nanti kalau kita sudah buat satu tapi nanti kita memanggil teman untuk menjadi pengurus. Oke. Ini berarti nanti tinggal lanjutkan sendiri bisa ya Pak Fit ya? Lokasi komunitas sudah sisan langsung ojo engko ora. Langsung. Sampean. Jawa Tengah. Jelas pokoknya itu langsung dadi rasa ngenteni. Ngenteni ya ora dadi kok. Ayo.
ambil cas dulu. Saya Pak Fit ambil cas bateraiku habis kok. Oke. Weh, Jose. Jenis dadi iku komunitas saya ora dadi yo. Ya, betul. Kowe ana Pak Fitri. Sok dilatih SMK Raca. Yes, Bu Yuni. Wait. Iya, nanti tak lihat bentar ya. Pak, tadi Kabupaten Kudus ya? Mana Kudus? Oke. Udah, terus deskripsi komunitas yang akan dilakukan visi dan misi hingga tipe anggota. KGP ku. Saisaku ya. Penggerak angkatan 5 atau hanya guru penggerak di Kabupaten Kudus? Kan nanti A7 juga gabung ya. Pakai A5 ya. Pakai A5, Bu. Wah, jangan pakai A5. Nah, ya jangan. Itu tadi pokoknya guru penggerak. Tapi Ya. nanti yang gabung iso wae tidak guru penggerak, artinya ini kan nanti jadi umum toh. Ya masalah, yang penting apa? Ini adalah komunitas guru penggerak gitu aja. Ya, gini aja ya, Pak. Ini cukup, Pak, enggak apa-apa? Ya, ngono ae. Mbak di Kabupaten Kudus. Cukup. Pilih jenjangnya semua dicentang. Centang semua. Ini wis dicentang lho, Bu. RAMI MTS MA tak centang Terus semua centang ya. semua kok. TK LB. Ya. SMP LB ada enggak sih kita? Enggak ada. Adanya SDLB ya, Bu? Heeh, CLB Oh, 1. TKLB ada enggak? Ada TKLB. MPLB ada. Centang aja. Ning ndi nggak apa-apa. ngawur iku ning ngene Solo iku. Ada di Kaliwungu ada. Ono SMP LB. Ya, Saged ada. dicentangi kabeh. Centang semua. Nah, ini mek mau ngandikan monggo. Centang. Mata pelajaran. Pelajarannya Walah iya. semuanya, wes pokoknya semuanya. Ada kayak semua di GP kok ada. Iya. Iya. Centang. Terus jenis komunitas antar sekolah. Pilih profesi. Yang ingin disasar semua guru, kepala Guru, sekolah, kepala sekolah. mas, disasar. Semua. Nah, Yes. pendidikan los pokoknya. Tautan Facebook. Pokoknya jelas. Duh, ono tautan Facebook. Facebooknya siapa Facebookku? Ya, nanti kita buat grup aja, grup di Ini tidak wajib kok, Nah, itu nggak wajib kok. Ini Iya, aja nggak tautan wajib. WhatsApp Pak, grup kita dong Pak. Ini tak klik di sini ya. Iku nganu, iku aja grup, iku nggawe grup anyar. Masalahnya ngene. Oh. Ini kan semacam untuk umum. Jadi engko nak juk-juk diklik gabung malah menggunakan grup GP kita Oh, iya, semua. betul. Oke. Kita langsung selanjutnya aja kan. Sementara ndak usah diisi dulu ndak apa-apa. Jabatanku apa guys? Koordinator. Koordinator. Bentar itu Pak Eko kok. Ya, koordinator, Bu. Wes. Nanti Bu Eko jadi Pak Eko kan jadi ketua. Heeh. Yang gitu. Nanti kan ada koordinator SD. Bisa menambah penggerak lain ya? Nanti tambahkan. Tambahkan. Kira emailnya Pak Eko itu lah. Enggak. Saya kali Bu Eko dulu sih. Eko Mardiana coba. Bu Eko Mardiana. Iki belajar ID. Oke, belajar itu. Eko Mardiana terus apa ya sik iki aku ning kene duwe kok sik tak bukae nganune. Katek lah. Terus ngono wae aja Bu Eko, engko Bu Eko ora iso gawe acara Fitrianto wae, Fitrianto. Ya, wis ngono lah malah apik kok iso. Trianto. Laren buka iki. 96 Belajar Berapa? 96. 96. @admin .sd.belajar.id. Wis ngono wis dadi kok iso leren. Mane apa sembarang.
Sekretaris, koordinator apa-apa. Koordinator kabel lah. koordinator ya. Ya. Oke. Wes, Nanti- selanjutnya. Oke, bisa dilanjutkan Kak Pak Fit nambahi. Cek ke bawah, geser, daftar komunitas. Yes. Terus, iki wis dadi. Wih, Sekarang klik KGP ku, diklik, nah iku gambarnya diklik. Nah, saiki kei logo KGP ku. logo kita Pak. Ya, di grup KGP. nanti minta emailnya Pak Eko untuk dimasukkan jadi ini ya. Siap. Nanti Pak Eko tak WA-nya. Nah, nanti tinggal tambahkan komunitas. Yang penting saya ada kan nanti setiap Selasa kan tak Sudah, dan acara. silakan disebar, ini sudah ada ini. Sip, langsung kirim ke grup GP. Nanti Pak Eko di itu ya, Pak Eko dimasukkan Itu jadi tambahan Nek diubah. nganu aja mau ikut aja di screenshot cek, Bu. Ben just, Bu. Oke, tak screenshot ya Bu Eko, tak kirim. Iya. Ke mana ini ngirimnya? Ke link SD dulu, KGP, CGP aja, CGP Kudus. yang A5, ya. GPA 5. Nanti otomatis yang Mana GP A7 bareng. dan sebagainya nanti. GP A5 yang Kudus ya Bu. Yes, itu betul. Ini ya, oke. Jose. Ya sudah. Terus linknya dikasih, linknya ambil link atas, ya, salin link, masukkan ke grup. GP Kudus. Ya, Sudah ready. ready guys. Alhamdulillah, ya Allah. Ye. Ini untuk ke minggu depan Pak Juna masih on enggak ya? Pak Juna, halo. Nanti ganti foto Pak Juna enggak apa-apa ini dengan siapa? Monggo terserah, yang penting gantian seperti itu. Oke, untuk minggu depan kan kita ke modul ajar. Kira-kira teman-teman, Bu Hilmi itu loh, Bu Hilmi Pak dari Bu Ilmi bisa enggak? Bisa, Bu Hilmi. Bu Ilmi, halo. Halo. Ya, Bu Hilmi. Bu Ilmi bisa untuk ngisi modul ajar enggak? Bu Hilmi dan Bu Nunung Nur Hayati untuk modul ajar dari PSP itu. Nanti saya tetap bisa membantu kok, yang penting layarnya ganti gitu loh Bu, ganti-ganti. Ya. Pak Yuna langsung menghubungi Bu Hilmi sama Bu Nunung ya nanti. Ya, Pak Yuna Siap, nanti kirim fotonya Pak. Oh siap. Semua itu Pak Fitri kirim foto Bu Nunung logo ya. komunitas. KGP. Ya betul. Siap. Nah tak Ya, kirim KGP. sekarang. Nanti kirimnya Buria itu Buria Oke. siap kok itu mau kok. Ya. Oke, intinya KGP secara di PMM kita sudah ada. Sebenarnya kemarin mau ini buat dulu. Nah, terus untuk membuat acara di komunitas itu ada jangka waktu. Jadi 3 hari sebelum. Jadi seumpama kok kita hari Selasa, hari Jumat kita harus sudah menulis flyernya nanti tidak apa. Yang penting kita contoh Buria, sekalian Buria cara membuat kegiatan yo. Yuk ke Darung mau ngirim tadi Pak. Malah hilang. Nanti ya Pak Junia ya. Ya Pak Junang kok gampang. Siap, Sekarang share screen lagi. Kita akan mengagendakan acara minggu depan. Oke. Kita langsung buat acara untuk minggu depan. Sudah share screen apa? Belum muncul ya? Urung. Ya wes, proses. Nah. Tak baleni, Pak. Nanti kolaborasinya dengan pokoknya nanti tak masukkan di 2 komunitas, 3. Nih, coba. Oke, buat webinar. Judulnya Sinau Bareng apa? Sinau Bareng Modul Ajar. Ini berarti untuk kalangan semua, Pak, nanti? Ya, intinya kita share di grup kita dulu. Tapi nanti sama mama ada yang masuk juga tidak masalah lah. Ibaratnya yang penting dimasukkan di sini. Nanti kita share tetap di grup kita dulu sementara. GPA 5 Sinau Bareng
apa ini? Alasan modul ajar bersama. GP Angkatan Kudus ya? GP Kudus gitu ya? Ya, GP KJP ku KGP ku ae ngono lho. komunitas heeh. Komunitas ya. KGP. KGP. Oh, ya, terus ke bawah harinya diklik. Pilih tanggal 8 berarti. 8 simpan, terus jamnya kita ajak wae jam 19.30. Terus simpan. Belum yang belakang jam selesainya digeser. Jam selesainya geser ke bawah. Enggak bisa, Pak. Geser dulu. Udah ini sudah geser. Jam. Yang itu. Jam mulai melebihi. Iya, Nak. Ulangi. Ya. Geser ke bawah, call. Ya, sekolahan Mbak dipinjam Mbak Ranum enggak apa-apa. Loh, tapi kok ada tempat kumpul gunting ya? Jangan digunting-gunting ya. Dia takut bener. Iya. 19.30. Ya, tapi jangan digunting, Nak. Terus yang belakang digeser dulu. Aku besok Ini kok enggak? Oh, ini. Terus. ini ya, Bun. Iya. Udah kakean. 21 sampai 21 atau Itu ya, Pak. 21 aja. 21 aja ya. 21 sejam setengah gitu ya. Simpan. Terus link webinar. HTTPS. Tak, itu aja Pak Kopas. HTTPS. Harus dikasih HTTPS ya. Ini itu. ya. Nah, Linknya ini kan? betul. Ini. Dikasih HTTPS depannya. HTTPS kecil. HTTPS:// garis miring. Nah, wes oke. Narasumber. Ketik nama. Nunung Nurhayati ya. Nurhayati. Gandeng tah. Buatan sih Mbak Nunung. Bu Hilmi aja, Bu. Aku ojo satu. Alah enggak apa-apa nya untuk ini aja. Nanti Sama-sama di backup. Angger tulis pekerjaan. Dan Ini Bruno nanti Seninnya kita diskusi kayak gini. Satu-satu aja. Belum kita. Pekerjaan GP angkatan 5. GPA 5. Terus tambahi SD-ne ta ora, Nak? Tambahi ya kasih. Narasumber Pak, Bu Hilmi tadi. Hilmi. Siapa namanya ya, Bu? Hilmi. lagi. Meneh Khoiriyah. Oke, iya. Ya. Gelarnya SPD napa-napa, Bu? SPD, sanggar SPD lah. SPD MPD mau Nunung Nurhayati Rabu. Nah, Bu Nunung MPD. Boten. Belum. Akhirnya wes. UTW. Wes, simpan. Oke, terus linknya di copy linknya. Kalau salin link itu dia nggak, tapi kalau jenengan klik WA nanti ada kata-katanya Bu. Coba jangan link. Kalau link coba di paste. Apanya Pak yang di paste? Yang webinar tadi loh. Kalau jenengan pakai copy linknya coba. Yang tadi yang webinar buka sih. Sinau barengnya diklik. Sinau bareng GPA 5 itu diklik. Sudah, terus ininya linknya itu yang atas. Tidak klik, Pak. Yang bukan. Entar dulu, itu diklik. Terus yang link itu loh,
tanda link, tanda nge-share. Nah, diklik. Milihnya yang WA coba, yang WA. Kalau itu nanti ada kata pengantarnya gitu loh. Kalau pakai Ya. itu. Kemendikbudristek ngono kan? Nah, ngono. Dadi ono pengantare, dadi rada Iya. apik kan. Nah, jangan copy link itu hanya linknya toh, warnanya biru. Oh, gitu. Ini Coba diklik. GP ini ya. Pilih ke GP. Nombu. Oke. Sudah OTW. Loh kok nggak bisa sih Pak? Takut ngantuk. Nah, kan Bapak Ibu guru ada webinar sinau bareng GPA 5 di platform Merdeka Mengajar. Coba cek. Wes, apik iki. Go. Wes. Sudah Cukup. Cukup sekian. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti minggu depan kita ketemu lagi. Tetap Alhamdulillah. bahagia. Mohon maaf. Lalu menjamuri dan menginspirasi. Foto bersama Pak Fit. Oke, monggo Ini sebelum ya. saya tutup Ya. foto bersama. Juga ini Pak Fit sebentar menambahkan sedikit untuk Bu Nunung Nurhayati dan Bu Hilmi Hoiriah, jangan khawatir, nanti sehari sebelum kita melakukan webinar sesuai dengan jadwal di BMM, kita hari Senin ketemu bareng lagi begini ya Bu Riha, Pak Fitri dan teman-teman. Jadi nanti kita backup belajar dulu bersama, baru kita nanti sinau bareng dengan menggunakan PMM tadi. Oke? Atau langsung pas hari itu enggak apa-apa, Bu. Langsung pas PMM nanti kita saling melengkapi saja, enggak apa-apa. Oke, ya. Artinya begini, biar Bu Nunung sama Bu Hilmi ini tidak dipikir loh. Oh, betul usah dipikir. Nanti pokoknya. Aman. Oke. Aman, Ayo, Bu. Ayo Pak Fahmi, Pak Fahmi. Buka kamera semua. Malam hari ini kita sudah berhasil, paling tidak sudah membuat grup di 1. PMM. Loh, kok durung kok anten ya, Pak? Bu Nunung, ayo. Yang lain itu enggak pakai hijab mesti, pakai daster, pakainya enggak on. Aku ya dasaran iki, tapi aku nganggo. Oh, Bu Hilmi sudah pakai, udah siap sedia. Sudah siap, iki sing buka tak hitung. Bu Ria, Bu Eko, Pak Bu Yuni, Pak Yuna, Bu Evi, Pak Fahmi karo Bu Hilmi tok iki. Sing liyane wis dasteran iki. Dasteran. Bu Nur Aini 1 2 3. Oke, jebret. Oke. Nah, sekali lagi gaya sing rada wow ngono lho. Wow. 1 2 3. Oke. Muncul. Oke, gitu Bapak Ibu, terima kasih atas Semuanya. Terima kasih. Acara kita lancar, sukses untuk minggu depan. Terima kasih saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitri. Berhenti mereka.